Relapse PMO gara-gara kelamaan liburan kuliah. Kalau kita berbicara liburan, apalagi buat anak kuliah lah ya, itu waktu-waktu yang menyenangkan sekali karena kita punya waktu luang 1 bulan sampai 2 bulan lah. Kalau pengalamanku dulu liburan kuliahnya, liburan semesterannya itu 1,5 bulan. Dan justru di waktu-waktu yang kosong ini jadi semacam jebakan, menjadi semacam apa ya? Akhirnya kita mengulangi kesalahan yang sama. Kita mengulangi kebiasaan PMO itu. Dan ini real terjadi karena aku dulu juga ngalamin hal kayak gitu, dan baru saja aku mengadakan sebuah konsultasi pada salah satu viewersku di YouTube ini, dan si klienku ini bercerita sebenarnya dia itu udah 6 bulan, selama 6 bulan, selama bukan 6 bulan sih, sekitar 5 bulanan lah, semesteran, selama semester itu, selama kuliah itu dia itu gak ada relapse sama sekali gak ada relapse. Kenapa? Karena dia mahasiswa baru dan dia itu kuliahnya di yang banyak praktikum lah. Kamu tahu praktikum? Jadi dia ngerjain praktikum, dia bikin laporan, dia ngerjain praktikum, dia bikin laporan. Jadi nggak ada waktu sama sekali untuk melakukan PMO. Nah, ketika liburan selama beberapa bulan ini, selama 2 bulan ini kayaknya, iya 2 bulanan sebulanan ini, dia justru malah kembali kecanduan PMO. Dan sebenarnya triggernya adalah gara-gara dia main game, kemudian ketika main game nonton tuh kayak tutorial di YouTube, atau nonton orang, bukan tutorial lah, nonton YouTuber gaming lah gitu. Kemudian di situ ada linknya, dan gak sengaja akhirnya linknya mengarah ke situ, ya akhirnya relapse lagi. Dan kenapa bisa terjadi ya? Ini sekaligus menjawab kalau misalnya orang yang sudah dapat streak panjang di Novep itu dengan mudahnya itu bisa relapse lagi. Buktinya klienku juga mengalami hal yang sama yang tadi kan. Dulu aku juga kayak gitu, pernah ngalamin kayak gitu. Ketika waktu sibuk-sibuknya itu gak ada waktu sama sekali memikirkan itu, dan ketika kosong, ketika benar-benar di liburan yang kosong itu, ya akhirnya balik lagi. Dan yang pengen aku bilang di sini adalah akar penyebabnya itu adalah bukan karena kamu horny, bukan karena PMO-nya itu jahat. Karena ya PMO ya udah PMO aja gitu. Si tontonan kayak gitu ya itu akan selalu ada gitu loh. PMO itu juga bukan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah karena kamu bosan, karena kamu punya banyak waktu luang. Ini udah sering banget aku ceritakan ya, udah sering aku edukasikan di channel ini, bahwa bukan soal kamu horny atau enggaknya gitu ya, tapi karena kamu punya problem dalam diri kamu, dan kamu menjadikan PMO itu sebagai kayak mengobati secara sementara problem tersebut. Atau istilahnya apa ya, aku tadi mau nyebut pakai istilah bahasa Inggris sih, namanya band aid, atau kayak misalnya ada gelas bocor, itu nggak di apa, nggak ditambal dengan proper, tapi cuman dikasih solasi itu loh. Bukan gelas lah ya, apa, ember lah ya. Jadi ember bocor itu nggak ditambal, nggak ditambal pakai yang kayak api-api itu, yang kamu tau lah pokoknya ya kayak itulah. Tapi justru malah kamu tambal pakai solasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika kamu punya masalah dalam hidup kamu stres, depresi, kamu bosan, kamu kesepian, kamu nggak mengatasi masalah tersebut, tapi kamu justru melakukan pelarian ke PMO. Nah, kurang lebih kayak gitu analoginya. Jadi kayak itu bisa mengatasi, tapi justru akan bikin bocor lagi, dan malah justru semakin parah gitu loh. Oke, jadi problemnya adalah pada kebosanannya, dan itu sangat wajar karena gini, ya kuliah udah sibuk, kemudian kayak ada perasaan gini, wah aku udah sibuk banget selama 6 semester, aku pengen santai terlebih dahulu lah. Aku pengen menikmati liburanku, karena beberapa bulan ke belakang ini aku udah sibuk banget. Aku tahu lah itu perasaannya kayak gitu. Dan kamu pengen jadikan liburan itu sebagai self reward, tapi apa yang terjadi, kamu malah relapse, kamu jadinya kecanduan ke hal tersebut lagi. Nah, self reward itu gak masalah, itu oke.
Tapi poinnya adalah jangan sampai benar-benar kamu tuh banyak waktu luangnya. Jadi gini, kalau kamu tahu kamu bakal liburan semesteran, dari jauh-jauh hari kamu udah mulai isi waktu kamu dengan hal-hal yang sekiranya bisa buat mengisi waktu kamu, tapi yang jelas cari kegiatan yang fun, cari kegiatan yang benar-benar apa, aku nggak akan mengatakan hal yang produktif, hal yang bermanfaat kayak baca buku dan lain-lain kayak gitu. Aku tahu kamu udah capek di kampus, kamu udah capek selama beberapa bulan di semester itu, dan ya nggak masuk akal kalau misalnya aku nyuruh kamu belajar. Tapi kalau misalnya kamu mau belajar, it's okay gitu ya. Tapi yang penting at least jalan itu dengan fun. Jangan hanya gara-gara aku ngomong isi waktu kamu dengan dengan hal-hal produktif, kemudian kamu baca buku, kamu workout kamu, apalagi kamu ya kayak gitu. Tapi itu kamu cuma bisa lakukan selama 3 hari. Buat apa, percuma itu. Nah, dari jauh hari rencanakan kamu mau ngapain tuh. Kamu pengen belajar hal apa? Itu harus kamu rencanakan. Jadi tiap harinya kamu tahu, oh hari ini aku harus gini, aku harus gini, aku harus gini. Nah, contoh dari klienku ini, dari temanku ini yang curhat ke aku ini, dia terlintas pengen belajar gitar. Nah, itu bagus, bagus banget. Yang penting menjalaninya itu enjoy gitu loh. Jangan terlalu sepanang lah. Nah, bagaimana kamu bisa konsisten mengisi waktu kamu dengan bermain gitar, dengan berlatih gitar? Itu memang sebaiknya jauh hari udah kamu rencanakan, jadi kamu udah tahu schedule-nya lah gitu ya. Kalau kamu bisa dulu hidup dengan schedule yang padat, dan itu kan sifatnya kuliah yang serius dulu. Seharusnya kamu juga bisa mengisi waktu kamu, schedule kamu itu, jadwal kamu itu dengan latihan gitar, tapi lakukan itu dengan fun itu loh. Lakukan dengan fun. Tapi aku tahu problem dari orang yang kecanduan PMO itu memang biasanya nggak nyaman dengan sebuah ketidaknyamanan, dengan apa ya, hal-hal baru, hal-hal sulit. Nah, makanya aku selalu bilang lakukan hal baru, tapi buat itu seperti kayak main game. Karena otak kamu tuh mungkin belum bisa untuk fokus. Kayak gini lah contoh lah. Latihan gitar 20 menit, berhenti 10 menit. Pomodoro. Lakukan Pomodoro 20 menit, istirahat 10 menit. Tapi jangan pegang HP ya. Karena ini melatih fokus kamu, karena mungkin selama ini fokus kamu juga udah berantakan gara-gara PMO. Mulai dari kecil-kecil terlebih dahulu, have fun, lakukan itu dengan fun. Kalau main gitar, kalau belajar gitar, jangan belajar teori dulu. Aku tahu kalau misalnya kamu kebanyakan teori, mungkin kamu juga akan burn out juga karena kamu udah kuliah, udah kebanyakan teori. Ya liburan, have fun lah gitu lah. Belajar aja, langsung main apa? Main lagu. Aku tahu teori itu penting juga buat musik, tapi ini ini bermanfaat, maksudnya untuk sekarang itu bagaimana kamu enjoy main gitar dulu. Nah, nanti teori kamu pelajari kalau kamu memang benar-benar udah belajar dengan oke lah gitu ya. Nah, itu sebuah contoh dari contoh main gitar aja lah. Kamu bisa apa aja lah, mungkin naik gunung atau apa gitu ya. Yang penting enjoy. Terus mungkin kamu pengen belajar gambar atau apa gitu ya. Intinya adalah lakukan itu setiap hari, 1 jam setiap hari minimal. Fokusnya adalah untuk membangun habit dan disiplin itu di situ. Dan sekali lagi, enjoy your work, jangan sepanang. Itu yang penting. Aku pengen kamu proses recovery PMO itu menjadi suatu hal yang menyenangkan di sini. Jangan terlalu sepanang dengan hal-hal yang produktif. Karena percuma kalau misalnya kamu berpikir, aku harus produktif 6 jam sehari aku main gitar, latihan gitar. Tapi kalau kamu hanya bisa bertahan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, buat apa gitu? Mending 1 jam, mending setengah jam. Tapi kamu bisa melakukan itu selama 1 tahun. Tidak hanya ketika kamu liburan aja. Itu jauh lebih penting. Mulai dari kecil terlebih dahulu. Oke? Terima kasih, dan mungkin kalau kamu pengen konsultasi gratis juga, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Kamu boleh curhat di situ, kamu boleh ceritakan pengalamanmu, ceritakan problemmu di situ, dan ya, free, totally free. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.